yang apa ya, sederhana aja gitu ya, sehari-hari. Saya beri judul Kelirumologi Dharma Nusantara temanya. Kenapa begitu? Karena saya melihat, mengamati saya, itu pemahamannya tidak tepat gitu ya. Enggak dibilang salah tapi enggak tepat. Saya namanya kelirumologi ini pertama kali diusung oleh Jaya Suprana. Tahu ya Jaya Suprana ya? Pianis, humoris, budayawan, jamu cap jago, yang mendirikan MURI, ya, Museum Rekor Indonesia. Ini Jaya Suprana, gitu ya. Bukunya itu ada Kelirumologi Genderisme. Bukunya tuh siapa yang udah pernah baca buku ini? Keliru Genderisme. Ini menarik bukunya, ya. Saya ulas sedikit. Salah satunya adalah pandangan umum bahwa laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Perempuan lebih lemah dari laki-laki. Pandangan umum begitu toh? Betul nggak? Padahal itu menurut Jaya Suprana keliru gitu loh. Ya. Keliru. Misalnya, kalau suami meninggal, istri itu kuat single parent, merawat anak-anaknya sampai besar. Tapi kalau suami istrinya meninggal, belum ada setahun, udah menikah lagi. Banyak yang begitu. Ya, itu pertama. Kedua, sedemikian rupa Tuhan itu menciptakan perempuan punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan 9 bulan hamil, bawa tambur kemana-mana. Ini saya kayak begini aja nih, susah nih, jongkok udah nggak bisa gitu. Kalau cuci mobil nggak bisa jongkok, maunya deprok gitu ya. Berat kemana-mana ya, berat. Naik tangga aja mesti pegangan berat. Apalagi tuh wanita tuh sampai 9 bulan, coba bayangin aja. Ya, itu jauh lebih kuat. Jadi kalau dibilang laki-laki itu lebih kuat dari perempuan itu keliru. Betul nggak? Ada yang nggak setuju nih laki-laki? Kesimpulannya perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki. Jadi adalah keliru kalau mengatakan laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Begitu ceritanya maksudnya. Ya, maka saya lanjut nih. Apa sih yang kita masukkan ajaran Buddha gitu ya? Sumber dari penderitaan. Apakah keinginan itu sumber dari penderitaan? Apakah Buddha tidak bisa menolong? Apakah umat Buddha tidak boleh membunuh, tidak boleh kaya, tidak boleh pandai, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang kita mau diskusikan. Karena saya amati bahwa menjadi umum kata-kata sabe sankara duka. Diterjemahkannya hidup adalah penderitaan. Gitu ya. Itu fenomena yang umum. Ya. Tetapi kalau saya perhatikan, ini saya sudah sampaikan ini bahwa dari buku The Secret of Mindset-nya Pak Adi W. Gunawan, itu menjelaskan setiap kata mempunyai 2 makna. Makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Ya. Makna yang surface structure di permukaan atau yang tersurat, mana yang deep structure atau yang tersirat. Gitu ya. Saya sedikit punya pengalaman, saya ini takut terhadap makna yang tersirat. Gitu ya, takut setengah mati. Ini ke banyak orang, termasuk kepada adik saya sendiri.
gitu ya. Di rumah, saya datang. Saya lihat gantungan sikat giginya tuh bagus, gambar kakek nenek gitu loh, opa oma sepasang. Oh ini bagus nih, beli di mana nih gitu. Oh ya, bagus ya, iya. Itu adik saya itu beberapa kemudian ketemu lagi, kasih saya begituan. Saya bilang, saya nggak minta, saya cuma tanya ini bagus beli di mana gitu loh. Tapi dimaknai kepengen gitu beli. Dulu juga saya punya nasabah, cincinnya bagus nih, blue sapphire. Saya bilang, saya pernah dapat informasi, mungkin Bapak Ibu kenal Pak Budiono Tantra Yoga, beliau pernah mengatakan, blue sapphire itu kalau biru bening, itu bagus katanya, makin bening, nggak ada cacatnya makin bagus. Ini nasabah saya, blue sapphire-nya bagus gitu. Saya bilang, blue sapphire-nya bagus ya, gitu. Seminggu kemudian dia bawain saya blue sapphire gede. Lebih gede dari jempol ini, 2 kali kuku jempol ini. Aduh, saya sampai tolak mati-matian. Saya cuma bilang ini bagus kok gitu ya. Nggak bilang minta dibeliin, beli di mana, enggak gitu. Saya cuma spontanitas ini bagus gitu. Gitu ya. Maka terutama nih cowok-cowok, hati-hati kalau bilang cewek cantik. Cewek cantik, oh kamu cantik ya, hati-hati. Kita barangkali ngomong sebenarnya, tapi mungkin dianggap itu nembak gitu ya. Itu makna tersirat. Atau barangkali memang kalau kita bilang cewek, kamu cantik ya hari ini, ada makna tersiratnya gitu ya. Oh kamu cantik loh, mau gak kita janjian dan sebagainya. Itu artinya tersirat gitu ya. Kalau tersurat, tersurat. Ya ada di surat, bisa dimengerti. Ya ada di surat. Nah itu sekedar seperti itu. Sabe sankara duka, hidup adalah penderitaan. Saya mempelajari ini ya, karena kalau kita meyakini hidup adalah penderitaan, maka apa yang kita lakukan pun tidak ada gunanya. Ya, karena hidup kita itu ya menderita. Kita mau sekolah, ya, kita mau menikah, sukses dan sebagainya, itu menderita. Kenapa? Kena anicca, gitu ya. Kena anicca maka hidup itu ada penderitaan. Jadi kalau kita hidup adalah penderitaan, saya sudah tanya ke banyak orang, ke forum ini kalau saya pernah nanya, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang mau menderita hidupnya? Saya sudah tanya begitu banyak orang. Enggak ada tuh orang yang mau hidupnya menderita. Ya, semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya, sejelek-jeleknya, enggak mau hidup menderita. Kita mau hidup bahagia, tapi dikatakan hidup adalah penderitaan. Gimana tuh? Kan kontradiktif. Gitu ya. Nah, saya jadi merasa kok begitu aja ya. Ini ada lagi nih, syair terpapang di papan tulis Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang. Ya. Ibarat sekutu bunga nan berseri, segar mekar, semerbak harum mewangi. Telah berlalu sang bunga layu pasti, terurai gugur hancur di telan bumi. Bayangin tuh. Apa guna ya kawan hidup ini, bagai bunga ya kawan lusa mati. Apa guna ya kawan tinggi hati, gagah dan kecantikan tiada arti. Jadi apa guna hidup ini, nanti kita akan mati kok. Kan kalau kita pikir sendiri, waduh buat apa kita kuliah. Pinter-pinter, mati juga kok. Kan gitu tuh. Jadi saya penasaran gitu. Ini pasti ada yang salah nih gitu ya. Ada yang salah. Begitu ya. Nah, maka saya carilah. Cari banyak buku. Salah satunya saya temukan di buku Tipitaka Tematik yang ditulis oleh Biku Bodhi. Beliau menyatakan sebenarnya duka itu artinya ketidakpuasan. Gitu ya. Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Ini yang juga orang keliru. Buddha itu mengajarkan penderitaan. Bukan saudara-saudara. Buddha mengajarkan bagaimana caranya melenyapkan penderitaan. Itu yang diajarin Buddha. Ya, lahir, tua, sakit, mati. Berkumpul dengan orang yang dibenci. Berpisah dengan orang yang dicintai. Tidak tercapai yang diinginkan. Itu fenomena kehidupan. Itu penderitaan. Tapi Buddha mengajarkan bagaimana
untuk melenyapkan penderitaan itu jadi ajaran Buddha gitu. Itu juga kekeliruan kalau dikatakan Buddha itu mengajarkan penderitaan. Sekali lagi, Buddha mengajarkan bagaimana caranya melenyapkan penderitaan dengan 8 jalan utama. Dulu namanya, saya waktu masih sekolah dinamakan 8 jalan utama. Sekarang katanya salah. Jalan utama kok ada 8, mesti jalan utama ada 1. Maka dikatakan jalan utama ber-8, terserah dah ya, mau bilang apa. Tapi intinya Buddha mengajarkan bagaimana cara melenyapkan penderitaan. Nah, oleh karena itu duka itu terjadi kalau kita tidak puas terhadap apa yang kita miliki. Ya. Termasuk kepada istri, secantik-cantiknya istri, suatu saat kita merasa kalau nggak puas sama istri, kan istri berubah, makin lama makin tua, gitu. Makin ada keriput-keriput dan sebagainya. Konon kabarnya kalau sudah melahirkan agak gemuk dan sebagainya, konon ya. Kalau kita tidak puas terhadap kita miliki, itulah penderitaan, gitu loh. Gitu ya. Punya apa saja, punya mobil, punya rumah, punya apa saja. Kalau kita tidak puas terhadap apa yang kita miliki, itulah sumber dari penderitaan, gitu loh. Ya. Oke, orang yang tidak puas ini adalah sumber penderitaan, bukan dari memang hidup itu penderitaan. Ya, maka agar terbebas dari penderitaan ya kita harus ulet, gigih dan sebagainya dah berjuang. Ya, tapi kalau kita gagal, jangan menderita. Kita gagal, kita belajari. Dari mana kita gagal, mengapa kita gagal. Pelajari. Ambil ke maknanya, ambil kesimpulannya, bangkit lagi. Maka kita kalau bisa demikian, kita akan terhindar dari penderitaan. Oke, itu satu fenomena. Nah, ada yang mengatakan, sumber dari penderitaan kalau kita lahir, ya, jadi kelahiran itu adalah sumber dari penderitaan. Ada yang mengatakan begitu, lahir sebagai manusia, padahal lahir sebagai manusia sangat sulit sekali. Ya. Buddha mengibaratkan seekor penyu buta 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut ya, untuk mengalungkan lehernya itu ke suatu lingkaran yang diombang-ambing laut. Buta 100 tahun sekali, kemungkinannya sangat amat kecil. Karena lingkaran itu yang merupakan simbol dari kehidupan kan diombang-ambing sama laut. Jangan kata di laut yang begitu luas, di sini aja kita bingung kalau kita buta. Entah ada di sini, entah ada di sana. 100 tahun sekali jel gitu, 100 tahun jel, kemungkinannya kecil sekali. Nah, dari kemungkinan yang sangat kecil itu, kita telah lahir sebagai manusia. Bayangkan berapa hebatnya perjuangan kita, parami ataupun kebijaksanaan atau kebajikan yang kita buat sebelumnya sampai kita terlahir sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian kan, ini sudah perjuangan yang begitu luar biasa sampai saat ini bisa terlahir sebagai manusia. Dan lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu sekalian, kita sekalian pada kehidupan ini mampu mendengarkan dharma. Jarang terjadi. Ya. Maka kalau saya tuh kalau ceramah gitu di banyak tempat, aduh maaf mau umatnya sedikit, jangan bilang umatnya sedikit, inilah umat-umat yang kekotoran batinnya udah tinggal sedikit. Di luar sana umat-umat banyak orang yang hati pikirannya masih diliputi oleh kekotoran batin yang tebal. Maka nggak mau nih malam minggu wakuncar masih mau ikut kebaktian. Gitu ya. Jadi sungguh sulit. Maka itu kalau kita semua lahir sebagai manusia, gitu ya, itu adalah akibat dari kebajikan bertahun-tahun, berkalpa-kalpa, berbagai kelahiran kita sampai terlahir. Ada orang bilang 8 kelahiran, ada orang bilang begitu, itu mitos ya. Ini saya tidak tahu ini benar apa enggak, tapi intinya
Kebajikan yang kita pupuk itulah yang menyebabkan kita bisa terlahir sebagai manusia kembali begitu. Ya. Dan satu hal kedua, untuk bisa menjadi Buddha, maka sang bodhisattva ini, calon Buddha ini harus lahir sebagai manusia. Siddhartha Gautama yang kita kenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni, dulunya itu merupakan bodhisattva yang tinggal di surga Tusita. Kalau tidak salah namanya Sekat Teku gitu, apa namanya susahnya ya. Itu untuk jadi Buddha lahir sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu di dalam alam manusia ada suka dan duka. Kalau di alam dewa nggak ada dukanya, sukanya aja. Jadi kalau kita suka terus, ya bahagia terus, nggak merasakan penderitaan, kita nggak mengerti tuh hakikat kehidupan, kan gitu ya. Oke. Sampai di sini oke ya. Lanjut. Nah, kemudian tanha keinginan. Apakah keinginan itu sumber penderitaan? Ada yang mengatakan keinginan itu sumber penderitaan. Semakin sedikit keinginan, semakin sedikit penderitaan. Kalau tidak ada keinginan, otomatis kalau tidak ada keinginan maka tidak ada penderitaan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Anda datang kemari ada keinginan enggak? Tiba-tiba Jul aja muncul di sini. Rasanya nggak mungkin, pasti kita ada keinginan untuk mengikuti kebaktian, kan begitu toh? Kalau kita menganggap keinginan itu sumber penderitaan, kalau kebaktian ini memang kita anggap ini adalah penderitaan, jadilah dia penderitaan, capek-capek, dengerin orang ceramah, begitu ya. Mendingan nonton Dracin ya gitu. Maka kalau Anda mengatakan itu adalah penderitaan, jadi penderitaan. Pada hakikatnya keinginan itu bukan merupakan penderitaan gitu loh ya, pada hakikatnya. Tapi kita sadar segala sesuatu itu pasti ada pasang surutnya gitu. Bayangkan saudara-saudara kalau kita tidak punya keinginan, kita nggak ingin makan, nggak ingin tidur, nggak ingin macam-macam. Bayangin tuh nggak punya keinginan, gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan, ya. Karena menurut saya keinginan manusia itu dibentuk oleh keinginan dan usaha untuk mencapainya. Ya. Bukan hanya keinginan tapi usaha untuk mencapainya. Kalau kita tidak ada keinginan, ya, sekolah, mungkin dari TK, mungkin waktu TK memang kita ikut-ikutan, atau dipaksa sekolah, belajar setengah mati. Ya. Lulus TK, masuk SD, penderitaan itu sekolah juga. Naik terus sampai SD kelas 1, kelas 2, dan terus sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Kalau nggak ada keinginan dan usaha untuk mencapainya, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik? Meskipun belum tentu orang yang tidak berpendidikan itu miskin, belum tentu. Belum tentu juga orang yang berpendidikan tinggi pasti sukses, belum tentu. Karena ada banyak faktor-faktor lain begitu ya. Bagaimana caranya? Tetapi kalau kita punya pendidikan yang cukup lumayan, potensi untuk sukses itu lebih besar ketimbang kita tidak punya pendidikan. Kan begitu. Potensi suksesnya itu lebih besar ketimbang kita tidak punya gelar. Ya. Nah, lanjut. Jadi semua tindakan kita menurut pengamatan saya selalu diawali dengan keinginan, baik disadari maupun tidak disadari. Enggak ada sesuatu tindakan kita yang tidak didasari keinginan. Cuman barangkali refleks kali ya. Refleks itu tiba-tiba. Misalnya duduk begini, di sini ada jarum misalnya, kaget. Nah itu enggak dipikir, enggak ada keinginan. Tangan tiba-tiba ke sudut, kaget gitu. Itu refleks. Tanpa keinginan otomatis. Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan, sebenarnya itu ada keinginan di dalam pikiran bawah sadar kita. Karena kita sudah ada pengalaman. Kalau bagian tubuh kita kena api, panas itu akan menjadi luka dan seterusnya. Jadi pikiran bawah sadar kita itu sudah merekam. Begitu cepat, tak dipikirin untuk tarik tangan kita. Katanya begitu. Katanya begitu.
Tapi oke lah kita anggap refleks itu otomatis gitu ya. Nah lanjut. Jadi menurut penelitian saya yang namanya tanha itu harusnya diterjemahkan keinginan rendah. Bukan hanya sekedar keinginan. Keinginan rendah itu gimana? Keinginan rendah itu adalah keinginan yang didasari keserakahan. Ya, keserakahan, kemelekatan, iri hati dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan keinginan kita menderita. Dulu saya sekolah jalan kaki. Maaf cerita sedikit pengalaman. Ini saya nggak apa-apa duduk begini ya. Maaf ya, nggak apa-apa. Tapi saya ditawarin di atas tuh kayaknya nggak enak gitu. Kemudian saya punya sepeda. Oleh orang tua dibeliin sepeda. Jadi dari rumah saya dari Telugong, dulu saya tinggal di Telugong, sekolah di SMA Negeri 19 Capkau naik sepeda. Kemudian saya kuliah ke Gunung Sahari, Ukrida. Ukrida dulu tuh di Gunung Sahari. Ya naik sepeda ke Gunung Sahari kan lama gitu ya, berbahaya dan sebagainya. Oleh orang tua saya dibeliin motor. Begitulah saya punya motor. Pacaran naik motor, punya anak 2 naik motor. Kayaknya anak 2 naik motor nih, repot juga nih anak sama kayak besar. Punya keinginan beli mobil, nggak bisa apa namanya tunai, ya cicil gitu kredit. Gitu ya. Nah, kalau hemat saya, keinginan-keinginan tersebut adalah keinginan-keinginan wajar. Ya, kecuali kalau kita sudah beli mobil, misalnya mobil listrik dah, yang paling murah, BYD Auto 1 kita beli nih. Tetangga mobil listriknya BYD Lion Shield, BYD Shield 700 jutaan. Waduh, Pak, lihatin tuh tetangga kita BYD Shield. Kok kita cuma beli Auto 1, 150 berapa juta, 100 jutaan lebih gitu ya. Kepengen lagi. Nah itu yang sirik, keinginan yang didasarkan oleh perasaan sirik. Ya. Itu yang menyebabkan sumber penderitaan. Tetapi karena kebutuhan, kita beli kendaraan atau apapun yang kita beli, itu bukan keinginan rendah, ini persepsi saya. Gitu ya. Persepsi saya. Oke? Lanjut. Nah, ini yang menarik. Buddha tidak mampu menolong. Karena yang bisa menolong diri kita sendiri. Loh, saya penasaran juga nih. Buat apa ya saya setiap kali kebaktian baca berita Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, kalau Buddha nggak bisa nolong gitu loh. Nah, saya amati lagi nih riset. Ini cerita waktu Anggulimala, ya. Anggulimala itu era masih hidup nih. Kisah Anggulimala. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah paham ya. Saya hanya mengulang sedikit aja. Ya. Beliau itu namanya Ahimsaka. Seorang putra bangsawan yang cakap, yang pandai. Ya. Dan seterusnya. Dia berguru kepada satu guru. Ya. Murid-murid yang lain pada sirik. Ya, karena dia pandai dalam segala hal. Disayang sama gurunya. Sirik. Lalu murid-murid yang lain membujuk gurunya. Sampai gurunya juga berpikir, iya juga nih. Ya si Ahimsaka ini pinter, bahkan nanti bisa mengalahkan saya nih gurunya. Makanya gurunya itu bukan bujuk, meninstruksikan, Ahimsaka kalau kamu ingin menjadi lebih pandai begitu, kamu harus bisa mengumpulkan 1000 jari-jari manusia. Nah begitulah Ahimsaka ini pergi ke hutan, dia membunuh banyak orang, jempolnya itu dibunuh supaya nggak salah hitung, jempolnya dibikin kalung. Namanya Anggulimala. Sekarang dia udah ke 999 orang yang dia bunuh, tinggal 1 orang, nggak ada lagi orang yang berani lewat ke hutan tersebut. Ya. Pemerintah kirim tentaranya habis dibawa sama dia semua. Tentara panglima takut sama dia.
Ibunya nih, dasar seorang ibu, kasihan. Jadi ibunya nih bikin makanan kedoyanan dia. Dia nganterin tuh si ibunya nih ke si Ahim Saka. Nah, si Ahim Saka nih udah gelap mata nih, lihat orang itu, ada perempuan yang lewat tuh. Dia uber, dia mau bunuh. Supaya genapin 1000 jari-jari. Buddha lagi sedang memancarkan meta ke segenap penjuru alam semesta, mengetahui kejadian tersebut. Dan dia tahu si Ahim Saka ini sebenarnya sudah banyak memupuk parami-parami kebijakan-kebijakan. Kalau sampai dia membunuh ibunya, maka dia akan terlahir di neraka Avici. Demi kasihannya Buddha itu, Buddha muncul blek aja. Jadi ini ibunya, ini Ahimsa, Buddha muncul di tengah-tengah. Plek. Jadi pertanyaan saya, sederhana aja saya nih. Ya. Apakah Buddha nggak punya keinginan tuh muncul di antara ibu dan si Ahimsaka? Tiba-tiba aja muncul jol aja gitu. Menurut saya, pemahaman saya, harusnya sih logiknya Buddha itu punya keinginan untuk menolong si Ahimsaka. Meskipun keinginannya itu dasarnya cinta kasih lah begitu. Bukan untuk membanggakan diri dan sebagainya. Muncullah Buddha, plok di tengah-tengah. Kira-kira begitulah. Ya. Kenapa muncul di tengah-tengah? Karena nggak dari samping, nggak dari belakang, tahu-tahu muncul gitu. Terus dibedek, waduh si Ahimsaka ini ada orang nih, dia kejar nih. Waduh, dia kejar. Buddha mah jalan pelan-pelan. Si Ahimsaka mah lari, tapi nggak keuber-uber. Gitu. Ahimsaka bilang, hei berhenti. Buddha menjawab, saya sudah lama berhenti. Kamu yang masih lari, kira-kira begitulah. Kata-kata begitu menyadarkan si Ahimsaka. Gitu ya. Akhirnya dengan begitu si Ahimsaka ini takluklah, begitu gampang ceritanya. Lalu dia menjadi muridnya Buddha. Ditasbihkan jadi biku. Ya. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, kemudian beliau ini namanya Anggulimala. Wah, saudara-saudara sekalian, saya sudah membuktikan berkali-kali, Parita Anggulimala itu ampuh banget untuk menolong orang persalinan. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Mau dia sungsang, mau dia apa, maaf ya, saya bacain, taruh air, bacain Parita Anggulimala, ditambah Tai Piciu, ditambah Bujangga Sutta, terus airnya saya kasih. Termasuk 2 orang anak saya tuh. Saya bacain Anggulimala. Di rumah sakit nggak sampai 15 menit udah melahirkan. Sampai dokternya bilang, waduh nih kalau melahirkan kayak begini nih boleh sering-sering gitu ya. Biasanya kan lama-lama gitu susah. Sampai berjam-jam dari pagi sampai malam. Dan saya sering ditelepon, beberapa kali ditelepon oleh saudara-saudara saya. Oh tolong dong keponakannya itu udah dari pagi belum melahirkan. Wah udah dah saking dari jauh Anggulimala. Gitu. Ternyata memang Parita Anggulimala ini, Anggulimala kan ada paritanya. Dia mengungkapkan kebenarannya, gitu ya. Bagaimana Parita Anggulimala ini begitu sakti lah kasarnya begitu. Mungkin nanti Pak Sarwani ingetin saya kalau nanti saya ada waktu lagi, saya akan membahas parita-parita tanda petik sakti-sakti begitu, ampuh-ampuh yang saya juga ngalami gitu loh. Ya. Ya nanti cerita detailnya. Oke begitu ya. Jadi, jadi apa tuh tadi atas? Buddha. Romo, ini kan Buddha zamannya Buddha masih hidup katanya toh. Sekarang kan Buddha udah parinibbana. Bisa nggak nolong? Bisa saudara-saudara. Cuman saya ini praktisi hipnoterapi, sering terima klien sebelum zaman COVID, sering terima klien. Yang menarik saudara-saudara, saya dengan tanda petik tidak bisa mengundang Buddha, tapi saya bisa mengundang Kuan Im dan para nabi-nabi dari agama lain. Mengundang dengan tanda petik. Tapi kalau Kuan Im itu, kliennya tuh dalam kondisi deep trance tidak melihat Kuan Im secara utuh, bayangan putih, sering melihat cuma tangannya doang. Lagi pegang buli-buli, ada nggak di situ? Buli-buli itu ya pegang hyolo gitu.
Saya penasaran, kok Buddha nggak bisa diundang ya? Kok Kuan Yin bisa ya? Saya telusuri, nanya. Akhirnya saya paham. Buddha itu sudah berada di luar 31 alam kehidupan. Kuan Yin, konon ceritanya ketika mau mencapai, katakanlah parinirwana, mendengarkan derita manusia, membatalkan dan bertekad tidak akan mencapai di mana selama ada manusia masih menderita. Jadi Kuan Yin itu masih ada di 31 alam kehidupan. Saya tidak tahu di alam mana gitu ya. Pasti di alam apalah begitu. 31 alam. Jadi itu bisa diundang. Ya. Nah lanjut. Jadi kalau sekarang ini saudara-saudara, apakah era sekarang Buddha bisa menolong? Bisa. Tapi persoalannya satu. Saya izin tanya tadi mulainya jam berapa ya? Saya nggak kelihatan jamnya. Kalau waktunya sudah mepet kasih tahu saya ya. Hah? Mulainya? Selesainya? 7:10. Ngomong apa tadi ya? Kepotong begitu tuh. Apa sih terakhir saya ngomong apa sih? Ada yang bisa bantu? Hah? Dewi Kuan Yin. Ya, Dewi Kuan Yin saya pelajari, mungkin beliau itu masih di 31 alam kehidupan, belum mencapai nirwana akan begitu. Kan kalau nirwana itu atau di mana kan di luar 31 alam kehidupan kan begitu ya. Udah nggak berhubungan lagi dengan kehidupan manusia lah begitu. Nggak bisa tuh saya ngundang Buddha. Gitu ya. Nah lanjut ya. Jadi sekarang saya ada cerita nih. Bapak Ibu pernah dengar cerita benang laba-laba? Pernah ya? Benang laba-laba. Kisah ini menceritakan seorang namanya Kandata. Dia tuh terlahir di alam neraka. Buddha, katakanlah gampangnya dari alam sorga dah supaya gampang begitu ya. Dari alam sorga ngelihat nih si Kandaka. Si Kandata ini ketika hidupnya dia pernah nggak jadi membunuh seekor laba-laba. Laba-laba liwat dia membunuh dia nggak jadi. Gitu ya. Buddha tahu tuh. Maka berdasarkan welas asih Buddha turunin satu benang laba-laba ke alam neraka untuk nolong si Kandata itu. Nah, melihat ada benang laba-laba, si Kandata raih itu benang. Herannya benang laba-laba itu kuat gitu ya ceritanya nih. Dia naik begitu, sak. Apa mau dia sudah hampir di tengah-tengah, dia lihat ke bawah, banyak orang ngikutin. Ya, karena benangnya ini benang laba-laba, namanya benang laba-laba kan tipis dong, tipis ya. Dia bilang, hei, jangan ikut, ini benang laba-labaku, turun. Seketika itu juga benang laba-labanya putus. Jadi saudara-saudara, dari cerita ini, poinnya adalah ketika Buddha mau menolong kita layak nggak ditolong? Kalau kita masih serakah, sirik, iri hati dan sebagainya, jangan harap bisa ditolong gitu. Jadi supaya bisa ditolong, kita harus terbebas dari keserakahan, sirik dan sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, umat Buddha dilarang membunuh. Umat Buddha boleh bunuh nggak? Umat Buddha boleh bunuh nggak? Secara? Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Prof. Idris Gautama. Kenal ya? Prof. Idris. Beliau bercerita kepada saya. Dia itu Buddhis banget gitu loh. Jadi dia tuh nggak berani bunuh nyamuk. Di rumahnya banyak nyamuk, dia nggak berani bunuh. Suatu saat istrinya kena demam berdarah digigit nyamuk. Masuk rumah sakit. Wah,
Pak Pram katanya, setiap hari saya nemenin istri saya. Kalau nggak saya temenin, mungkin istri saya udah liwat. Itu ke rumah sakit lebih dari 60 juta habis. Jadi mulai sekarang di rumah saya kalau ada nyamuk, saya sikat nyamuknya pakai tepokan. Saya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Nyamuk gigit saya, nyamuk. Lu gigit gua, saya ngomongin gitu ya lu gua. Paling darahnya setetes nggak bakal gua mati. Nggak apa-apa lu gigit gua, tapi dengan 2 syarat loh. Lu jangan bikin gua gatel, jangan bawa-bawa penyakit ya. Jangan bawa-bawa penyakit, jangan bikin gatel. Si nyamuknya bandel. Gitu ya. Kalau saya tidur banyak begitu-gitu saya abaikan. Pancarkan cinta kasih bla 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 bla. Tapi sekarang saya tuh walaupun nyamuk, saya sikat nyamuknya itu. Karena saya pendapat dengan Prof Idris punya cerita. Ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika saya tanya sama seorang bante, seorang bisu, gimana tuh begitu tuh suhu? Ya Pak Pram, waktu mau bunuh nyamuk pakai tepokan gitu ya, sebutin aja, semoga kamu terlahir di alam bahagia. Jangan membunuhnya dengan kebencian gitu loh. Jangan nyamuk kemana diuber-uber, jangan. Semoga kamu terlahir di alam bahagia. Saya sekarang gitu tuh. Ya. Belum bisa sepenuhnya terbebas dari begitu ya. Tapi kalau ada semut, saya sering diomelin di rumah. Saya sering kasih makan semut. Ya kalau saya makan, ada makanan jatuh dikerubutin semut, saya nggak semprot semutnya tuh enggak. Malah saya suka kasih makanan. Gitu ya, kasih makanan. Enggak tahu dari mana, saya kadang-kadang bingung, nyamuk semut tuh sampai di sini tuh. Maksud saya kalau sampai di sini kan mesti jalan dari sini dong. Ya toh? Kan berasa, tahu-tahu ada di sini, tahu-tahu ada di sini. Saya nggak langsung tepok kalau semut ya. Karena dia gigitnya kan menurut saya nggak penyakit. Kalau di sini saya pakai ambil tisu, saya gini-gini. Di sini juga saya pakai tisu, saya lepas. Kalau semut. Tapi kalau nyamuk, saya sudah bilang jangan ganggu, jangan bawa penyakit lo ya. Jangan bikin gatal, tapi setiap kali gigit gatal gitu, bentol. Jadi udahlah, melanggar perjanjian. Gitu ya. Nah, kalau umat Buddha tidak boleh membunuh, bagaimana kalau nanti umat Buddha jadi tentara? Umat Buddha nggak boleh jadi polisi dong. Bagaimana di negara Buddhis, tentaranya yang mayoritas beragama Buddha? Nggak boleh ngebunuh dong. Ya kalau nggak boleh membunuh tentaranya ya sebentar aja diserbu dong. Malah negara Buddhis Kamboja sama Thailand saling perang. Gimana tuh? Jadi menurut saya, seperti Bapak ini lihat kondisinya. Kalau kita jadi tentara harus membunuh musuh, bunuhlah. Tapi jangan dendam, jangan kebencian gitu loh. Kan kadang-kadang kita perang kan lihat film-film benci itu, wow, begitu. Jangan dengan kebencian, dengan kesadaran. Ini adalah tugas negara, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Jadi kalau ada orang mau bunuh kita nih, ada perampok nih, kan sering-sering tuh dicerita merampok, bunuh. Ya udah bunuh gue dah. Ya, semoga kamu bahagia, gue dibunuh-bunuh dah, nggak apa-apa dah. Ya jangan begitu juga gitu ya. Mobil kita mau dicuri, ya udah curilah. Itu mobil itu bukan karma. Ya nggak begitulah begitu ya. Jadi intinya kalau kan di dalam Parita apa namanya Pancasila Buddhis kan ada tuh. Kalau tidak salah bait pertama ya. Panatipata Weramani Sikap Badang Adadinaya. Itu kan kita berusaha menghindari pembunuhan. Berusaha menghindari. Kalau nggak bisa menghindari ya bunuhlah begitu. Itu pendapat saya loh ya. Berdasarkan pengamatan lihat-lihat seperti begini. Wah, kalau memang umat Buddha tidak boleh membunuh, bagaimana kita mau jadi tentara umat Buddha? Bagaimana kita mau jadi polisi dan seterusnya? Lanjut. Umat Buddha dilarang kaya. Orang kaya jahat loh. Suka menindas yang lemah loh. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Kalau menggusur itu sama maunya, harganya ditekan habis-habisan. Dilarang kaya. Saya ada satu cerita.
Ini cerita sebenarnya. Seorang bukannya pasien, kalau pasien itu haknya dokter, kalau terapis itu bilangnya klien, bahasa kliennya klien. Tapi saya tidak suka klien-klien gitu, saya suka bilang klien. Ini seorang klien, pintar berdagang, ya. Cepat, usahanya maju, kaya, tetapi jatuh, bangkrut. Berusaha lagi, kaya lagi, jatuh bangkrut, begitu berkali-kali. Loh kok heran ya, kenapa begitu? Lalu diterapi lah dia. Pakai hipnoterapi, diterapi, ternyata waktu dia masih kecil, bapaknya tuh miskin. Tapi bapaknya miskin itu karena bapaknya sering bantu, bapaknya punya ada pamannya itu ya, dia bantu kuliahnya dan sebagainya sehingga dia mah sukses gitu jadi sarjana. Adiknya itu jadi orang kaya, bapaknya suatu saat perlu uang. Ajaklah nih si anak ketemu pamannya itu. Sama mamannya bukannya dikasih uang, dimaki-maki, goblok, tolol, pengecut, pengemis, bla 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 bla. Si anak ini sakit hati. Oh begitu ya. Orang kaya tuh jahat amat ya. Bapak gua lo yang kasih lo biaya kuliah sampai lu jadi sarjana, jadi sukses. Kalau lu udah kaya tuh begitu nggak ingat budi, sakit hati, benci sama orang kaya. Makanya begitu dia dagang sukses, kaya, ya sukses, banyak duit, kaya, bangkrut. Karena hati kecilnya itu ada trauma, ada mental block. Orang kaya itu jahat, maka dirinya itu mengatakan jangan jadi orang kaya loh. Orang kaya mah jahat. Gitu. Lihatin tuh lu punya paman. Sabotasenya sampai begitu. Ya. Bagaimana cara tadi dijelaskan, bukan kayanya yang salah, si mental orang kayanya itu yang salah. Enggak semua orang kaya loh jahat, gitu ya. Saya kira ini jelas ya, enggak semua orang kaya jahat. Umat Buddha apakah dilarang jadi kaya? Enggak, umat Buddha sekaya-kayanya. Tapi kalau sudah kaya jangan lupa sama umat Buddha yang lain gitu. Sering-seringlah berdana kepada wihara, berdana kepada sangha, function dan seterusnya. Kalau sudah kaya begitu, jangan semakin kaya semakin pelit gitu loh. Masalahnya orang sudah kaya sering pelit, jangan pelit. Kalau sudah kaya jangan terikat pada kekayaannya. Tapi juga jangan loyar ke kebukuan gitu ya. Ayo boros kasih gitu. Orang datang aja minta dikasih. Datang aja minta dikasih, nggak peduli dari mana, ya enggak juga lah, jangan boros. Tapi kalau orang boros nggak mungkin kaya begitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya umat Buddha boleh kaya. Ini 100 orang terkaya banyak nih yang agama Buddhanya nih. 10 orang terkaya di Indonesia. Lanjut ya. Jadi kalau semakin kaya semakin dermawan mengapa tidak? Jadi saya menganjurkan nih Bapak Ibu sekalian di sini, jadi kaya semua. Tapi udah kaya jangan lupa kebaktian di Dhamma Sukha. Gitu ya, tetap ikut kebaktian. Lanjut. Sudah habiskah? Orang kita boleh nggak umat Buddha jadi pandai, jadi pinter? Boleh banget. Ya, boleh banget. Emangnya saya bilang nih, emangnya kalau Siddhartha Gautama nggak pandai, bisa jadi dapat Yasodhara? Kan melalui sayembara kan. Ya, memanah, nunggang kuda, tebang pohon dan sebagainya. Kalau dia nggak hebat, bagaimana dia bisa jadi Yasodhara, dapat Yasodhara? Kan gitu toh. Terkenal Yasodhara itu putri yang paling cantik pada zaman itu. Jangan cerita bahwa memang pada kehidupan yang lalu mereka sudah jadi suami istri. Ya, itu oke kehidupan lalu. Tapi kehidupan sekarang kan terbukti bahwa Pangeran Siddhartha Gautama itu karena dia pintar, hebat dan sebagainya, baru dia bisa mempersunting Yasodhara. Gitu ya. Tapi setiap kali kita menjadi pandai, sekali lagi jangan pelit untuk berbagi. Saya mau jadi Dhammaduta begitu, apakah saya pintar? Enggak loh, Dhammaduta. Tapi ketika membuat ini, saya ikut belajar gitu loh. Belajar, begini. Apa yang saya belajar saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat begitu. Oke ya, saya kira cukup sekian. Cukup sekian, semoga kita semua berbahagia. Nah, sekarang nih sesi yang ditunggu-tunggu nih, masih ada 10 menit Pak. 10 menit. Betul, Romo. Sekarang Bapak Ibu kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasa. Namun sebelum masuk sesi tanya jawab, kita kembali buka tuntunan puja bakti kita dan kita akan menyanyikan satu buah lagu. Bapak Ibu, kita kembali buka tuntunan puja bakti kita buka halaman 118, bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Satu Kata. Satu kata tentang damai lebih berarti dari segenggam permata, begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga, begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Satu syair tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga, begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulailah
menjalankan ajaran Sang Buddha. Oh, 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 kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya sesi tanya jawab saya umumkan kembali, kita buka menjadi dua metode ya. Yang satu untuk tanya langsung kepada Romo secara langsung maju ke depan, dan satu bisa langsung chat ke nomor admin VPDS di 0811 9921 098. Saya ulangi di 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya ada tertarik nih Romo tentang yang tadi umat Buddha harus kaya. Terkadang kan benar ya kata Romo ya, mindset boleh kaya apa enggak. Terkadang mindset yang Romo bilang itu suka ada di kita gitu. Orang kaya mah suka nindas yang lemah, orang kaya mah jahat. Nah, kalau dari saya Romo, pertanyaannya gimana cara ngilangin mindset itu Romo? Gimana cara ngilangin mindset yang mental seperti itu gitu? Orang kaya mah jahat, orang kaya mah suka nindas. Mungkin waktunya nanti Bapak Ibu bisa isi dengan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung setelah ini bisa. Jadi maksudnya bagaimana mindset? Pertama, pahamilah tentang anicca. Kekayaan kita juga sementara. Gitu ya, kekayaan kita juga sementara. Kedua, mumpung kita udah jadi orang kaya, gunakan kekayaan kita untuk menambah kebajikan gitu loh. Sebagai modal atau tabungan untuk kita kelahiran selanjutnya gitu. Itu yang penting ditanamkan oleh mindset kita gitu ya. Sebelumnya pahami, untuk menjadi kaya, misalnya berdagang, jangan gunakan bohong. Ya, musyawarah waramani. Contohnya gini, ini kalau terjadi di pasar, di toko, terjadi tawar-menawar. Wah, Pak, Bu, itu modalnya juga nggak dapet. Padahal modalnya, misal ditawarnya tuh 50.000, padahal modalnya tuh 40.000. Dia kasih harga 60.000 gitu. Harganya 60.000 nih, ditawar 50.000. Wah, Pak, Bu, modalnya juga nggak dapet. Itu kebohong. Ya. Jadi gimana? Wah, Bu, itu juga untungnya udah tipis. Ya. Untung tipis relatif loh. Ya toh, tebal tipisnya relatif. Nah, ini ada satu cerita yang terkenal. Kejadian nyata. Waktu di mana ya? Di Thailand apa di Myanmar ya? Kejadiannya di Myanmar kali ya? Di Myanmar ya? Itu kan banyak rakyat demonstrasi ya, karena itu ada penguasa militer. Tapi demonstrasinya diserbu dengan kekuatan militer. Jadi ini seorang biku gitu ya, dia lagi sedang duduk-duduk di depan wihara. Tiba-tiba ada mahasiswanya tuh, seorang mahasiswa datang ke situ, masuk berlindung ke dalam wihara. Nah, dikejar nih sama tentara. Ngelihat ada biku, tentaranya bilang, Bante, apakah Bante melihat ada yang masuk? Bagaimana Bante? Kalau bilang ada, pasti itu diserbu wiharanya, masuk ditangkap, matilah dia. Kalau dia bohong, dia nggak anggap winaya dong. Maka dia berdiri.
Jawabnya apa? Sejak saya berdiri, saya belum pernah melihat ada orang masuk. Ini kejadian yang sebenarnya ya. Jadi nggak berbohong dia, tapi strategi itu. Jadi untuk intinya kalau untuk kaya, jangan suka nggak bohong. Tetap menjalankan dharma. Ya, jadi kata-kata diplomasi yang relatif itu. Tapi kita tidak bohong. Gitu ya. Paham kira-kira gitu ya? Ya, jadi mindset kecil yang negatif itu yang kita perlu kontrol ya, supaya kita tidak memunculkan yang Ya. hal-hal yang Poin lain. yang pertama, orang kaya tidak jahat. Gitu ya. Yes. Itu mindset yang kita harus rubah. Jadilah orang kaya, sekaya-kayanya, tapi dengan tetap berbuat dharma begitu. Betul sekali. Oke, bagus sekali jawabannya dari Romo. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Jika tidak ada, saya langsung masuk ke pertanyaan yang masuk ke dalam admin VPDS. 1, 2, 3, oke. Romo, saya izin bacakan ya yang masuk pertanyaannya. Namo Buddhaya Romo, apakah keinginan yang berbahagia yang masih diliputi oleh ego termasuk dengan keinginan rendah? Saya ulangi, apakah keinginan yang berbahagia yang masih diliputi oleh ego termaksud dengan keinginan rendah? Menurut saya, yang namanya keinginan ada egonya. Ego buat diri sendiri. Gitu ya. Saya menjadi penceramah, ada egonya enggak? Ada tuh. Tapi menurut saya, ego saya ini adalah yang positif. Saya bangga di depan, enggak tuh. Jadi saya bisa ceramah ini, saya berbahagia bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa mencerahkan gitu loh, membuat Anda semua juga berbahagia. Ya. Bangga enggak, berbahagia iya gitu. Jadi beda. Jadi keinginan, enggak mungkin saya tiba-tiba datang ke sini dari rumah saya di Alam Sutra. Pasti ada keinginan, tapi kan keinginan yang positif. Ego, ya ego karena diminta Pak Sarwan, ya oke gitu ya. Selama masih ada waktu, jadwal saya ada, oke. Gitu. Jadi egonya itu ego yang positif dalam pengertian, ego positif itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Begitu. Berbahagialah untuk diri sendiri dan orang lain, jangan atau dan. Gitu ya. Dan. Jadi kalau saya dibawa kendaraan mobil, orang mau ke kanan, belok, muter, selama saya bisa ngerem, saya akan ngerem. Ya, di jalan tol kayak ada orang di depan saya nih, kecuali dia nyerobot, saya sebel tuh orang nyerobot. Kalau dia kasih sen bagus, saya pasti ngerem, kasih dia lewat. Karena dalam hati saya, apa untungnya sih saya nyerobot gitu. Gitu ya, kira-kira semoga bisa menjawab ya. Ya, semoga bisa terjawab ya Bapak Ibu ya. Baik, Romo, sepertinya pertanyaannya sudah tidak ditanya jawab, mungkin kita bisa akhiri. Namun sebelum itu, Romo, apakah ada kesimpulan dari apa yang telah Romo sampaikan kepada umat? Baik, kesimpulannya adalah saudara-saudara sekalian, di dalam memahami Buddha Dharma, mau nggak mau kita bisa mengerti bahwa Buddha Dharma atau dalam Buddha Dharma itu kan awalnya dalam bahasa Pali. Sampai saat sekarang tuh para sarjana masih belum ada kesepakatan bahasa Pali itu dipakai di era mana. Bahasa Pali itu dekat dengan bahasa Magadha. Gitu ya. Nah dari bahasa Pali yang demikian umumnya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Meskipun sekarang banyak orang yang sudah belajar bahasa Pali, jadi agak lumayan terjemahannya. Jadi kita harus waspada, belajar Dharma. Oke, kita keyakinan, tapi keyakinannya juga mesti jangan membuta, begitu loh maksudnya. Ya, karena di dalam agama Buddha ada beberapa yang dikoreksi nih. Contohnya tadi saya katakan dulu zaman era saya,
disebut 8 jalan utama. Gitu ya. Sekarang diganti jalan utama berluas 8. Saya tidak mau memperdebatkan itu benar apa salah. Ya udah begitu oke aja. Dulu di era saya, kelahiran kembali dinamakan reinkarnasi. Sekarang bukan reinkarnasi, namanya tumimba lahir. Ya udah gitu. Jadi intinya kita dalam mempelajari Buddha Dharma, ya, juga menggunakan hati nurani, akal sehat begitu loh. Gitu ya. Banyak kelompok-kelompok agama yang menjalankan agama cuman letter lux gitu loh. Ya, semoga Anda berbahagia. Sudah selesai kan ya? Baik, terima kasih. Perhatiannya salam dan rahmat, namo buddhaya. Baik Bapak Ibu, selesailah sesi tanya jawab yang telah disampaikan oleh Romo Pramana Winardi. Romo, kami segenap keluarga Wihara Pelita Masuka dan umat Wihara Pelita Masuka berterima kasih banyak kepada Romo yang telah hadir di wihara ini.